Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elbi Kurniasi dengan NIM 221061111228. Di sini saya ingin menyampaikan isi dari jurnal yang berjudul Kesesuaian Lahan Jenis-jenis Tanaman untuk Pembangunan Agroforestry pada Lahan Bekas Perkebunan Teh di Desa Cukangkawung, Kabupaten Tasikmalaya. Desa Cukangkawung merupakan daerah penghasil teh yang cukup luas, namun penggunaan lahan monokultur teh dalam jangka panjang telah menyebabkan penurunan produktivitas lahan dan kesuburan tanah. Produksi teh menurun drastis karena umur tanaman teh yang sudah tua. Selain itu, harga teh yang semakin tidak stabil dan persaingan pasar yang ketat mendorong masyarakat mencari alternatif lain untuk menyambung kehidupan, seperti budidaya tanaman kayu dengan pola monokultur atau agroforestry. Topografi lahan di Desa Cukangkawung yang berada pada daerah perbukitan dengan lereng curam serta curah hujan yang tinggi sangat rawan erosi dan longsor. Kondisi tanah pada lahan perkebunan teh umumnya bersifat masam, oleh karena itu, pembangunan hutan rakyat dengan pola agroforestry pada lahan bekas perkebunan teh merupakan alternatif pilihan untuk mengembalikan produktivitas lahan secara berkelanjutan. Untuk memperoleh manfaat agroforestry dan produktivitas lahan yang optimal, jenis-jenis tanaman yang akan ditanam perlu disesuaikan dengan karakteristik lahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian lahan dan menentukan jenis tanaman yang sesuai serta aplikasi pengelolaan lahan yang diperlukan. Manfaat utama agroforestry: yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah; kedua, menyediakan jasa lingkungan; dan ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat. Karakteristik lahan di Cukangkawung. Penelitian ini dilakukan pada 2 hamparan lahan. Yang pertama, AF1 dengan tanaman pokok sengon dan AF2 dengan tanaman pokok manglit dengan karakteristik yang serupa, menunjukkan status kesuburan tanah yang kurang subur. Yang pertama, karakteristik lahannya memiliki pH tanah yang masam, berkisar antara 4,6 sampai 4,9, yang disebabkan oleh monokultur teh dan pencucian hara oleh curah hujan tinggi. Kemudian, hara tanah yang rendah. Unsur hara N, P, K, dan C organik sangat rendah, diperbuluk lagi oleh KTK yang rendah. Kemudian, rawannya erosi. Lereng curam berkisar antara 8 sampai lebih dari 40%, dan tutupan lahan yang rendah menyebabkan rawan erosi ringan hingga sedang. Dapat dilihat pada tabel berikut karakteristik lahan pada Desa Cukangkawung. Selanjutnya, kelas kesesuaian lahan. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan agroforestry di lokasi penelitian termasuk kategori sesuai marginal atau S3, yang mana faktor pembatas utamanya antara lain pH tanah, unsur hara P dan K, kemiringan lereng, bahaya erosi, curah hujan, dan temperatur. Di mana definisi S3 ialah faktor pembatas dapat diatasi namun memerlukan input teknologi dan modal yang tinggi. Dapat dilihat pada tabel berikut kelas kesesuaian lahan dan jenis tanamannya pada lahan di Desa Cukangkawung bekas perkebunan teh. Kemudian, rekomendasi jenis tanaman agroforestry. Meskipun lahan termasuk kategori sesuai marginal atau S3, banyak jenis tanaman yang dapat dipilih dengan penyesuaian pada kemiringan lereng, di mana lereng 8 sampai 15% dapat ditanami dengan jenis tanaman
pangan seperti jagung, kedelai, ubi kayu, dan talas. Kemudian sayuran seperti cabai merah, kubis, buncis, dan pare. Kemudian obat atau rempah. Selanjutnya lereng yang berkisar 15% sampai 40%. Dapat ditanami jenis tanaman buah-buahan, kemudian perkebunan, serta penguat teras seperti rumput gajah dan setaria. Strategi pengelolaan lahan untuk perbaikan. Upaya perbaikan lahan diperlukan untuk meningkatkan kelas kesuaian dari S3 menjadi S2. Yang pertama, meningkatkan pH tanah. Aplikasi bahan amelioran seperti kapur, dolomit, biokar, atau bahan organik untuk mengurangi keasaman. Kemudian yang kedua, meningkatkan unsur hara P dan K dengan memberikan pupuk NPK, SP36 atau KCL secara berimbang, tanaman jenis legum ataupun tanaman jenis legum untuk meningkatkan unsur hara. Kemudian mengatasi kemiringan lereng dengan menerapkan konservasi tanah mekanik seperti teras gulut dan vegetatif dengan tanaman penguat teras atau penutup tanah. Konservasi tanah dan air. Teknik konservasi sangat penting untuk mengurangi erosi dan mengelola curah hujan berlebih. Dengan cara pengaturan air, buat saluran pembuangan air atau drainase dan menanam rumput di dasar saluran untuk memecah energi kinetis air. Kemudian yang kedua, adaptasi iklim. Terapkan pola tanam multistrata untuk mengurangi curah hujan berlebih dan mengatur masa tanam. Terakhir, kesimpulannya bahwa kualitas lahan bekas perkebunan teh di desa Cukangkawung adalah sesuai marginal atau S3 dengan 7 faktor pembatas pembangunan agroforestry dimungkinkan dengan aplikasi pengelolaan lahan intensif. Yang mana faktor pembatas utamanya ialah pH tanah, unsur P, K, kurangnya unsur P, K, kemudian kemiringan lereng, erosi, curah hujan, dan suhu. Kemudian pengelolaan yang diperlukan, tracering, amelioran, pengaplikasian amelioran, pemupukan, dan drainase. Selanjutnya, jenis tanaman yang dapat dipilih sangat bervariasi, yaitu tanaman pangan, tanaman buah, tanaman perkebunan, dan tanaman penguat teras. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.